informasi yang sekaligus akan membuka acara kita pada hari ini. Kepada Ibu Ovi Sofiana dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Forum Perpustakaan Digital Indonesia beserta segenap jajaran pengurus. Yang saya hormati para narasumber dan moderator. Yang saya banggakan para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta para peserta dan hadirin yang telah hadir, baik secara luring maupun daring. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Perpusnas yang sedianya beliau yang akan membuka, namun karena ada tugas yang tidak bisa diwakilkan, maka beliau menugaskan saya untuk hadir bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho dan karunia-Nya kita masih dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti suatu kegiatan yang sangat penting dalam mempercepat terwujudnya manusia Indonesia yang unggul, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kemampuan kreativitas tinggi dan inovatif melalui akses perpustakaan secara digital. Juga sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya juga untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui dan rasakan bersama, bahwa hingga saat ini seluruh dunia masih mengalami pandemi virus COVID-19 yang melumpuhkan semua aspek kehidupan, tidak terkecuali di Indonesia. Namun kita patut terus berdoa, semua kondisi saat ini dan ke depannya semakin membaik dan terus membaik. Segala upaya juga masih dilakukan oleh pemerintah untuk terus meminimalisir penularan virus tersebut melalui protokol kesehatan yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dengan melakukan kelima hal tersebut, serta mengikuti program pemerintah untuk vaksin, adalah ikhtiar kita untuk tetap dapat melakukan aktivitas di luar rumah dalam kondisi senantiasa sehat. Saya pun berharap pelaksanaan Seminar Nasional Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia tahun 2021 ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, tanpa mengurangi kualitas dan tujuan yang diharapkan, dan semua ini terjadi berkat dukungan dari berbagai pihak. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, dalam perayaan Hari Buku Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Mei lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa saat-saat seperti pandemi inilah kita lebih punya waktu untuk membaca buku, baik buku fisik maupun digital. Sementara pada pembukaan Musrenbangnas tanggal 4 Mei 2021 yang lalu, Presiden Joko Widodo juga mengemukakan fakta bahwa di bidang pendidikan, pandemi ini juga mengakselerasi atau mempercepat edtech. Pembelajaran jarak jauh menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah keniscayaan. Layanan pendidikan berbasis daring muncul di mana-mana. Akses pembelajaran dapat diperoleh dari berbagai sumber. Peran guru dan sekolah sebagai fasilitator pendidikan dituntut untuk memfasilitasi merdeka belajar anak didiknya. Sifat pendidikan yang berubah itu merupakan salah satu isu strategis perpustakaan yang pernah dikemukakan pada Maurice Blog, Top Trends and Focuses for Libraries in 2021 pada tanggal 19 November 2020. Selain itu juga disebutkan bahwa sejalan dengan migrasi digital akibat pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 lalu, pustakawan di berbagai jenis perpustakaan telah menemukan bahwa pembelian buku perpustakaan telah bergeser secara dramatis ke arah e-book dalam hal aksesibilitas dan keterjangkauan karena mobilisasi masyarakat terbatas. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan hal baru pada perpustakaan digital,
baik itu tren, peluang, maupun ruang hidup. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perpustakaan sebagai pusat sumber daya informasi menjadi tulang punggung gerak majunya suatu institusi, terlebih institusi pendidikan. Dengan adanya tren layanan pendidikan berbasis daring dan akses informasi digital akibat keterbatasan mobilitas masyarakat selama pandemi COVID-19 ini, memberikan berbagai peluang perpustakaan digital untuk semakin eksis dalam mendukung dunia pendidikan. Mulai dari transformasi ilmu pengetahuan, peningkatan profesionalitas tenaga kependidikan, hingga pengembangan kemampuan peserta didik dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi itu sendiri. Apa sajakah berbagai peluang yang dimaksud tersebut? Yang pertama adalah integrasi pengetahuan, di mana perpustakaan sebagai media integrasi pengetahuan dan kolaborasi antar ilmuwan secara multidisiplin untuk memperkaya hasanah pengetahuan dan keilmuan. Yang kedua adalah visualisasi data. Perpustakaan memvisualisasikan data terstruktur maupun tidak terstruktur untuk menghasilkan pemahaman lebih baik lagi terhadap berbagai masalah dan fenomena. Yang ketiga adalah embedded knowledge. Perpustakaan mendokumentasikan dan mengemas dalam format multimedia tacit dan explicit knowledge untuk membangun repositori pengetahuan nasional. Yang keempat, teknologi semantik. Perpustakaan menggunakan semantik web untuk memudahkan pencarian cerdas pada berbagai sumber pengetahuan bagi masyarakat. 5. Big data meningkatkan kualitas layanan publik dengan memanfaatkan teknologi big data mining. Nomor 6, perpustakaan juga menyesuaikan perkembangan demografi dan perubahan perilaku dalam akses dan penggunaan pengetahuan. 7. Digitisasi pengetahuan. Perpustakaan melakukan transformasi bahan perpustakaan tercetak dan analog ke format digital untuk kepentingan akses dan pelestarian. Yang kedelapan adalah optimalisasi ruang virtual, meningkatkan penggunaan ruang virtual untuk berbagi dan distribusi informasi dan pengetahuan serupa dengan ruang fisik dalam layanan perpustakaan. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, kita patut bersyukur bahwasanya berbagai perpustakaan di seluruh Indonesia telah menghiasi ruang digital dengan berbagai tema bidang kepustakaan maupun bidang ilmu pengetahuan. Pandemi ternyata juga mengubah sudut pandang kita terhadap cara penyampaian pengetahuan dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Saat ini ruang digital menjadi hal yang wajar dalam mendapatkan segala sesuatu, termasuk salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan terhadap informasi. Menghidupkan segala fasilitas ruang digital perpustakaan, kapabilitas pustakawan, dan semua informasi bentuk digital merupakan modal utama dalam melakukan perubahan digital saat ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Perpustakaan Nasional sudah menjalani sejarah panjang dalam transformasi digital melalui pengembangan perpustakaan digital. Banyak produk layanan yang sudah dihasilkan dan dirasakan manfaatnya, baik oleh Perpustakaan Nasional sendiri maupun oleh masyarakat umum. Transformasi dan pengembangan perpustakaan digital telah memberikan kontribusi kepada antara lain peningkatan nilai reformasi birokrasi perpustakaan nasional, meningkat dari nilai 34,64 yang diperoleh tahun 2014 menjadi 74,01 pada tahun 2020. Kemudian peningkatan indeks layanan publik di 2019 kita sudah mencapai nilai 90,0. Kemudian meningkatnya nilai kepatuhan standar layanan dan kompetensi penyelenggara layanan publik Perpusnas yang dinilai oleh Ombudsman. Tahun 2016 Perpusnas sudah masuk zona hijau. Kemudian hasil evaluasi SPBE Perpusnas yaitu tahun 2009 telah mendapatkan kategori baik dengan penilaian 3,06, sementara evaluasi mandiri di tahun 2021 bernilai 4,36 dengan kategori memuaskan. Selain pencapaian tersebut, beberapa produk yang merupakan inovasi Perpusnas dan telah berkontribusi terhadap pengembangan perpustakaan
umum khususnya di provinsi, kabupaten, kota, dan juga jenis perpustakaan lainnya, antara lain bantuan Pocadi yaitu pojok baca digital yang merupakan tempat membaca yang menyediakan koleksi buku cetak dan buku digital atau e-book. Pocadi juga dilengkapi dengan perangkat pop-up dan aplikasi untuk media promosi, kegiatan serta koleksi e-book, audio, dan video yang direkomendasikan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Kemudian yang lainnya adalah iPusnas yang merupakan aplikasi mobile perpustakaan digital yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional. Kemudian telah ada keanggotaan online di mana keanggotaan Perpusnas telah berbasis NIK. Kemudian ada lagi satu terobosan lainnya adalah Tanya Pustakawan, fasilitas bertanya, live chat, pemustaka dengan pustakawan. Kemudian Indonesia OneSearch, sebuah pintu pencarian tunggal untuk semua koleksi publik yang berasal dari perpustakaan, museum, dan arsip di seluruh Indonesia. Kemudian aplikasi Hastara atau Hasanah Pustaka Nusantara, yaitu database berbagai koleksi naskah kuno Nusantara, buku langka, peta, foto, gambar, dan surat kabar langka. Kemudian e-resources, koleksi e-book dan e-jurnal, baik yang dimiliki oleh Perpusnas atau yang dilanggan. Kemudian Coronapedia, informasi seputaran pandemi COVID-19 dalam mobile application. Dan selanjutnya adalah pelestarian naskah atau koleksi sejarah daerah, yang sejak tahun 2008 program ini dilaksanakan untuk membantu kebutuhan masyarakat akan pelestarian koleksi langsung di wilayahnya masing-masing. Program ini tepat sasaran terhadap masyarakat atau instansi yang membutuhkan penanganan preservasi secara cepat, di mana koleksinya akan diperbaiki hingga dapat bertahan lama dan hasil digitalisasinya dapat disimpan oleh pemiliknya langsung dan dalam database Perpusnas. Kemudian beberapa buku yang juga sudah diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional melalui Perpusnas Press dapat diakses secara online dalam bentuk e-book dan didownload secara full text melalui aplikasi Sipena, Sistem Informasi Penerbitan, dengan link https://press.perpusnas.go.id. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Perpustakaan Nasional. Oleh sebab itu, kami mohon dukungan, saran, masukan, ide, gagasan dari hasil pertemuan Forum Perpustakaan Digital Indonesia ini yang akan lebih memantapkan langkah Perpustakaan Nasional untuk berkontribusi lebih baik lagi kepada masyarakat di seluruh negeri. Sebelum mengakhiri sambutan saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan ini, dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kepada seluruh hadirin, baik yang hadir on-site maupun online, untuk mari kita melangkah bersama, satu arah, satu tujuan, demi terwujudnya cita-cita bangsa kita, yaitu bangsa yang cerdas, mandiri, maju, dan sejahtera. Semoga harapan dan upaya yang telah dan akan terus kita lakukan mendapat ridho dan bimbingan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai penutup sambutan saya, mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seminar Nasional Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia tahun 2021 dengan tema Tren, Peluang, dan Ruang Hidup Perpustakaan Digital selama pandemi COVID-19 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat berdiskusi, semoga menghasilkan banyak pemikiran dan terobosan yang dapat memberikan sumbangsi demi kemajuan perpustakaan digital khususnya, dan umumnya untuk kemajuan bangsa dan negara di negeri kita tercinta ini. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam literasi.